cek 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 cek. Panasnya kemarau ini, rumput-rumput pun merintih sedih. Rasa tak berdaya diterik sang surya, bagaikan dalam neraka. Curah hujan yang dinanti-nanti, kering dan datang meniti. Kering dan gersang menerpa bumi yang panas bagai dalam neraka. Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Curah hujan yang dinanti-nanti, tiada juga datang meniti. Kering dan gersang menerpa bumi yang panas bagai dalam neraka. Kemarau panjang. Ngomongin kemarau ya, panas ya Aduh, kayaknya. ini kamu jangan curhat lah. Kalau ngomongin masalah panas, hatinya lagi panas kenapa? Iya, semuanya sih, dompet juga lagi panas nih. Tanggal berapa sih ini, Anggi? Ini tanggal Curhat nih, akhir bulan. 29, 29. 28. 29 nih. Oh ya, pengen cepet-cepet Pengen gajian kayaknya. cepet-cepet sih. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Ya, senang sekali di sore hari ini kami hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya bersama saya Nada Nasyaya. Dan saya Anggi DJ. Hari ini juga kita tidak berdua saja, namun juga ada rekan-rekan kami yang hari ini juga datang cukup tampan. Betul. Ada yang cantik juga sih sebenarnya. Amin. Ada Yudi Brilliant and Friends. Boleh kasih tepuk tangan kenapa ya? Ini Nada, Betul, juga ya. ada teman-teman saya, teman-teman kuliah saya sih. Asik. Satu sebaya gitu ya. Seumuran ya. Percaya nggak? Percaya. Ada teman-teman dari FISIP, Universitas Sriwijaya. Ini ngapain sih Anggi kita rame-rame di sore hari ini nih? Aduh, Apa aduh. ini? Ini kita mau ngebahas sesuatu, tapi kalau ngomongin masalah kemarau, sekarang ini kan ada banyak sekali informasi-informasi yang kita terima, jangan sampai simpang siur, tau gak sih simpang siur? Betul Jangan sekali sampai sih. informasi yang kita terima itu menjadi hoax begitu ya. Jadi Nada, ini berdasarkan informasi yang saya baca juga di beberapa surat kabar yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini mengatakan bahwa kemarau akan terus menerus sampai dengan bulan Oktober, dimulai dari bulan Juli yang lalu. Jadi ini kita masyarakat warga Kota Palembang khususnya juga harus mempersiapkan bagaimana untuk situasi menghadapi kemarau panjang ini begitu ya. Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya hari-hari ya kita lewatin ini, kalau bahasa Palembangnya itu panas bedengkang ya Anggi ya. Aduh. Panas bedengkang. Nah, apa sih dampak dari kemarau ini ya? Bagaimana juga kita harus mengantisipasi dari musim kemarau ini. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di sore hari ini di Suara Sriwijaya. Yes, dan kita juga sudah ada 2 orang narasumber yang akan membahas mengenai seperti apa persiapan kita menghadapi kemarau panjang ini, Nadia. Betul Silakan, sekali. Nada. Dan saat ini sudah hadir ada Bapak Tri Agus Pramono dari Kasmet BMKG SM2. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Momon, sehat. Ada Dr. Momon, pakar lingkungan kita. Di sore hari ini kami juga akan mengajak Anda, pemirsa, silakan bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711-311-454. Ya, jadi ini saya juga akan mengajak seluruh pemirsa setia televisi Republik Indonesia, baik yang ada di Hong Kong, Amerika, Australia, Wow. Arab Saudi. Internasional sekali gitu ya. International world, Jadi yang ada dimanapun, kalau Anda menggunakan smartphone, sekarang Anda sudah bisa mengunjungi dan menyaksikan televisi Republik Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Selatan. Anda dapat klik di YouTube TVRI Sumatera Selatan, ada di Twitter, Facebook, Ada di juga Facebook ada, juga. YouTube juga ada. Ada juga Instagram TVRI Sumatera Selatan, kita lengkap. Betul sekali.
Jadi ini Nada berdasarkan beberapa informasi yang kita baca juga di beberapa situs begitu ya. Ini kalau saya lihat di Instagram bahwa hari ini Instagram Cuaca Sumsel dari kepemilikan BMKG Sumatera Selatan menginformasikan ada beberapa wilayah yang juga terkena apa namanya ini karhutla begitu ya. Dampak dari Salah satu ya, Ya, salah satu salah satu dampak dampaknya. dari musim kemarau ini. Betul Nah, sekali. Ini, tapi kalau kita lihat dari derajat Celcius udara kita hari ini ada di 30 derajat Celcius. Aduh, saya sudah kayak dokter aja nih ya. asik. Padahal sudah ada ahli-ahlinya di sini Iya, ya. iya, Inilah iya, yang akan iya. kita bahas. Mari kita Silakan. kita akan bahas ya, kita bareng-bareng dulu. Kita di berikan sini. tepuk tangan kembali untuk dua orang narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Oke. Saya ke Patri dulu, ini Patri BMKG yang pasti akan memberikan informasi kita terkait cuaca kita di Sumatera Selatan, bagaimana kondisi cuaca kita hari ini dan beberapa hari ke depannya. Ini Patri. Ya, baik Mbak. Kita di Sumatera Selatan ada stasiun meteorologi SMB 2 Palembang, kemudian juga ada stasiun klimatologi Palembang. Nah, fungsi dari stasiun meteorologi SMB 2 adalah untuk pengamatan harian zaman itu. Kemudian kalau untuk stasiun klimatologi, dia menganalisa data-data yang sudah kita observasi. Ya. Jadi menjadi data-data klimatologi. Nah, oleh sebab itulah teman-teman di stasiun klimatologi Palembang sudah membuat analisa bahwa di Sumatera Selatan dibagi menjadi 2 musim, Ya. yaitu musim hujan, yang kedua musim kemarau. Musim hujan sudah kita lewati kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke musim kemarau. Ya, nanti diperkirakan sampai dengan Oktober dasarian kedua. Nah, apa sih dasarian kedua itu? Nah, kita tanya lagi. Kalau 1 bulan ada 30 hari, maka kita membuat menjadi 3 dasarian. Dasarian pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, kemudian dasarian kedua tanggal 11 sampai dengan 20, dasarian ketiga 21 sampai akhir bulan. Bisa tergantung bulannya, ada 30, 31, atau kalau Februari 28 atau 29. Nah, dari situ data-data yang kita amati setiap hari diolah oleh teman-teman stasiun klimatologi Palembang dan bisa dibuat perakiraan musim hujan dan musim kemarau. Dan pada saat ini musim kemarau diperkirakan sampai dengan bulan Oktober harian kedua. Yang saya katakan tadi harian 2 berarti sampai dengan sekitar tanggal 20 Oktober. Ya. Nah, maksudnya apa namanya? Dari awal sampai ini puncak, selalu pasti ada puncak. Puncak musim hujan juga ada, kemudian puncak musim kemarau juga ada. Nah, untuk puncak musim kemarau jatuh pada bulan Agustus dan September yang sedang kita lalui ini. Oke. Oleh sebab itu, di saat-saat ini juga cuacanya agak panas. Nah, tapi perlu diwaspadai juga teman-teman semua, masyarakat Sumatera Selatan, bahwa apabila musim kemarau juga tidak kemungkinan terjadi hujan. Nah, jadi perlu tanda petik bahwa musim kemarau bisa terjadi hujan. Bisa Dan juga saja turun hujan begitu ya, bisa saja terjadi turun hujan. Kemudian musim hujan juga tidak semena-mena dia tiap hari hujan, tapi ada hari-hari yang tidak hujan. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa musim kemarau pasti ada hujan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ya, baik. seperti Terima itu. kasih Pak Tri. Tepuk tangan dulu buat Pak Tri. Luar biasa sekali ini kalau kita belajar sedikit begitu ya mengenai seperti apa perakiraan cuaca khususnya BMKG bagi masyarakat Kota Palembang. Paling tidak kita bisa siaga begitu ya, bisa Betul. bersiap paling enggak baju atau pakaian yang dijemur bisa cepat diangkat biar nggak hujan gitu ya. Tapi gini, berarti kita walaupun sekarang di musim kemarau ya, dia nggak setiap hari kita tuh selalu kepanasan, ada hujannya. Terbukti nih beberapa Betul. hari ini ada hujannya ya. Betul. Makanya banyak status-status juga di Instagram, alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Itu juga merupakan salah satu berkat dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Betul sekali. Baik, dari Pak Tri kita akan beralih terlebih dahulu ini ke Dr. Momon. Pak Dr. Momon sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ini kalau kita lihat kan seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri ada 2 iklim begitu kan, 2 perubahan musim begitu ya, hujan dan panas. Dari pengamatan Pak Momon sendiri di khususnya Kota Palembang mengalami musim yang seperti apa yang paling ekstrim begitu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore adik-adik mahasiswa ya. Jadi betul kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi 2 musim.
ada hujan, ada kemarau. Kalau kita tinggal di daerah Eropa sana itu ada 4 musim kadang-kadang. Kalau dingin, dingin benar gitu. Ada juga yang ekstrim kering. Waktu itu di Prancis tuh sampai 30-40 derajat, sampai 50 derajat. Gitu. Wow. Ya. Panasnya itu ya. Nah, alhamdulillah kita ini tidak terlalu panas pun, meskipun gerah tadi paling 32 gitu, 33 gitu ya. Nah, fenomena iklim ini ada kemarau, ada hujan ya. Seperti ketahui aja, Anda sekarang kan adik-adik juga kadang-kadang kiriman tuh lagi banyak tuh tanggal-tanggal muda ya. Biasanya dompetnya tebal tuh. Kalau dompetnya tebal kan makannya nasi ayam, nasi rendang gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kalau sudah akhir-akhir bulan ini kan dompetnya makin kering gitu ya. Paling-paling nasi telur, nasi tempe gitu ya. Nah ini berkah dari ini ya. Kalau pada saat musim kemarau ini kita merasa bahwa air itu bermanfaat. Air ini perlu dijaga. Jangan sampai kita menyiram mobil pakai air pump ya sekarang itu. Itu kasihan kita di pinggir-pinggir daerah Palembang itu untuk minum saja itu airnya sudah susah gitu ya. Harus berjalan kadang-kadang berkilometer untuk mendapatkan air bersih gitu. Nah, jadi ini adalah kita untuk meningkatkan kita rasa syukur kepada Allah ya. Dengan adanya kemarau itu diciptakan berbagai nilai keuntungan sebetulnya. Ada yang jual air, airnya laku, dapat income. Begitu kalau juga ada menurut- tanaman-tanaman tertentu yang harus punya periode, ada masa kemaraunya gitu. Kalau sepengamatan Dr. Momon sendiri ini cuaca yang paling ekstrim yang pernah dialami Kota Palembang di tahun berapa ini sebagai seorang Ya, pengamat lingkungan tentunya ya? Itu dulu ada tahun 2015 ya, itu ada anomali iklim, gejala El Nino, itu lumayan tuh hampir 4 bulan. Nah dengan kemarau yang 4 bulan lebih itu memang cadangan air itu makin sedikit, terutama temperatur menjadi naik, kelembaban menjadi rendah, sehingga rawan sekali terjadi kebakaran. Makanya waktu itu 2015 tuh kebakaran yang paling hebat itu adalah terjadi di lahan gambut, sehingga menjadi bencana asap, impor asap kita Sumatera Selatan ke seluruh negara tetangga. Nah inilah yang paling ekstrim. Nah sekarang mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita berharap sudah ada gerimis-gerimis nih. Mungkin bulan-bulan depan September awal sudah ada hujan mudah-mudahan. Baik, ini yang perlu kita antisipasi ya Pak Dr. Momon dan juga Pak Tri. Ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi kemarau yang ekstrim seperti tahun Iya, 2015 kemarin. Paling tidak betul ya? pengalaman di tahun sebelumnya kita juga sudah belajar untuk menjadikan paling tidak berguna bagi diri kita sendiri untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti itu. Jangan Entah sampai panas kita atau impor hujan. ini ya, impor asap. Aduh, saya impor ASI aja deh kalau begitu. Asik. Pemirsa jangan kemana-mana, Suara Jaya akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Terima Nada. kasih. Anda Terima- masih bersama kami di Suara Sriwijaya Ya. juga, masih bersama dengan para narasumber dan mahasiswa dari FISIP Unsri. Boleh tepuk tangan lagi dong. Baik, ini menghadapi musim kemarau di tahun 2019 ini tentunya ada beberapa feedback atau juga efek yang dialami oleh masyarakat. Kita akan Betul. tanya langsung sama bukan tanya sih, kasih kesempatan Memberikan ya. kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan langsung kepada kedua narasumber kita di sore hari ini. Boleh kita Silakan. beri kesempatan? Ya, silakan. Ya. Sama siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Selvi Otari dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya 2017. Waduh, salam komunikasi. Anak komunikasi ya. Iya. Silakan pertanyaannya Utari. Jadi mau tanya nih, kan kemarin 2 hari itu hujan secara berturut-turut. Nah itu kira-kira hujan buatan atau emang hujan asli? Karena emang durasi hujannya itu tuh emang sebentar banget. Oh iya. Itu sih. Selfie pulang ke daerah mana? Nah, ke daerah Pak Jo. Pak Jo, nanti Iya. malam saya ke rumah ya. Pak Jo. Nggak, cuma pengen nanya aja kemarin di Pak Jo hujan nggak begitu? Hujan. Hujan ya. Oke, terima kasih. Baik, Tepuk tangan terima untuk Selfie kasih. Utari. Kita langsung jawab, mungkin silakan langsung dari Ya, Pak Tri. Dari Pak Tri. Terima kasih Mbak siapa? Selvi Mbak Utari. Selvi Iya. dari Pak Jo ya. Seperti kita ketahui, yang saya katakan tadi bahwa musim kemarau juga bisa berpeluang terjadi hujan walaupun sangat kecil. Nah, proses kemarin terjadinya hujan itu di wilayah kita di Sumatera Selatan ada belokan angin di wilayah kita. Dengan adanya belokan angin, maka angin-angin yang melewat kita, berembus ke kita terjadi terlambat ya, akhirnya terjadi perhambatan, kemudian
dia akan naik ke atas. Nah, setelah di atas, prosesnya terjadi kondensasi. Kondensasi akhirnya terjadilah hujan dalam waktu yang kemarin kita rasakan, alhamdulillah. Nah, ya itu jadi dari belokan angin itu Mbak, terjadinya akhirnya terjadi hujan. Nah, untuk itu asli atau tidak, maksudnya buatan atau tidak, kita sampai saat ini baru berencana membuat hujan buatan. Jadi insya Allah kalau hujan itu asli semua Mbak. Kalau yang nggak asli nanti terjadi plastik-plastik dong ya. Kawi-kawi gitu Pak, no kawi-kawi Pak. Berarti memang berkah ya di Nah, antara jadi musim kemarau ya. Ini hujannya asli, no kawi-kawi. Ya Mbak, tetap jadi terjadi di hujan, proses terjadinya hujan seperti itu untuk wilayah yang kemarin 2 hari itu. Itu juga prosesnya paling lama 3 hari, setelah itu hilang lagi. Karena pas terjadi ada gangguan-gangguan saja seperti itu Mbak. Ya mungkin ini juga sangat berkaitan sekali sama anugerah dari Tuhan begitu Ya ya. betul. Oh jadi mungkin berapa hari ini mungkin belum nggak hujan kalau ini ya, kalau penglihatan dari BMKG ya. Ya untuk ke depan, Kedepannya. 1 minggu ini kayaknya kelihatannya agak lumayan panas, cerah. Oke. Ya, tapi kalau tiba-tiba nanti ada pembelokan lagi, pembelokan massa udara, bisa jadi terjadi hujan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kayak gini ini kalau misalnya kata Pak Tri begini, bisa saja di tengah panas yang ekstrim ini tiba-tiba hujan. Ini dampaknya nih, saya ke Dr. Momon, Pak Momon. Ini dampaknya terhadap lingkungan, kemudian terhadap tanaman-tanaman. Ini pastinya dampaknya karena ketika memang panasnya yang sangat ekstrim ya, Ekstrim, ya. kemudian tiba-tiba hujan Berubah, gini ya. Pak. Hujannya itu cukup sehat tidak sebenarnya untuk tanaman ataupun untuk lingkungan ini Pak? Biasanya begini Bu ya, kalau terhadap lingkungan dari mana kita sudut pandang yang mana? Kalau lingkungan yang umum itu baik aja, debu-debu kan hilang tuh. Oh ya. Jadi agak fresh lagi udara itu. Tetapi kalau bagi orang-orang pertanian ada beberapa tanaman memang yang dia agak shock gitu dengan adanya hujan yang mendadak daripada temperatur yang panas tadi. Mungkin ada terjadi kerontokan bunga dan lain sebagainya. Ada juga beberapa juga mungkin tanaman yang sensitif gitu terhadap karena air yang pertama hujan itu biasa kandungan asamnya juga agak tinggi gitu. Nah, itu juga. Kalau Tapi sejauh- secara umum, secara lingkungan secara umum, saya kira ya kita sambut dengan gembira gitu kan. Karena cuaca agak dingin begitu ya. Kemudian tanah tidak terlalu berdebu dan begitu ya. Sejauh ini pengamatan Pak Momon sendiri dari petani-petani kita tentunya sebagai seorang pengamat lingkungan, apakah memang sudah terdapat data yang dikumpulkan kerugian dari berdampak perubahan iklim ini? Ya khusus untuk Sumatera Selatan ini saya kira tidak terlalu berdampak besar ya. Ini belum termasuk kemarau panjang, jadi belum ada informasi mengenai kekeringan yang luas. Bahkan untuk daerah-daerah rawa lebak itu karena dia punya air tanah yang dangkal, sehingga kebutuhan evapotranspirasi tanaman itu dipenuhi dengan gaya kapilaritas ke atas. Jadi kalau kita bor tuh air tuh masih ada di 1 meter. Sehingga kalau kita lihat ke Musi 2 itu, kalau mau ke Indralaya, kita kan padinya bagus tuh masih. Menguning kan, tinggal mau panen aja. Jadi kalau daerah-daerah rawa itu tidak terlalu berpengaruh. Artinya operasi pompa belum begitu banyak dioperasikan. Jadi masih bisa relatif aman ini. Baik, terima kasih Pak Momon. Kalau kita kembali ke Pak Tri. Pak Tri, ini kan kita sudah bisa dikatakan menghadapi cuaca saat ini juga sangat sulit ditebak sekali. Dalam suasana kemarau bukan berarti kita tidak mendapatkan hujan begitu kan, seperti yang Pak Tri katakan. Nah, ini apa kira-kira yang harus disiapkan oleh pemirsa kita di rumah untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Iya, baik Mas. Sebetulnya cuaca atau iklim itu sudah harus kita sadari, mau tidak mau kita harus menjadi kawan kita. Karena sirkulasinya sudah hampir sama setiap tahun, kecuali ada fenomena-fenomena El Nino atau La Nina. Ya. Kalau seperti ini, sama seperti tahun-tahun kemarin, sudah bisa diprediksi bahwa musim hujan jatuh pada bulan apa, ketemu bulan apa. Musim kemarau, bulan apa, sampai bulan apa. Jadi masyarakat sebetulnya sudah bisa mengantisipasi apabila sudah memasuki musim kemarau, masyarakat harus apa saja yang disiapkan. Kemudian memasuki musim hujan, masyarakat apa saja yang sudah disiapkan. Kita sudah memberikan informasi baik melalui media, kemudian Twitter, Instagram, kita sudah memposting terus kapan cuaca ekstrim itu akan terjadi. Lewat WhatsApp juga kita sudah memberikan kalau pas musim hujan, kita biasanya memberikan
artinya cuaca ekstrim. Oke. Cuaca ekstrim daerah mana saja yang akan terjadi hujan yang sangat deras seperti itu. Kalau di kemarau ini yang paling ekstrim apa ini Pak? Maksudnya berapa hari, berapa lama panasnya sampai berapa derajat, kemudian juga berapa lama juga memang tidak mengalami hujan tuh ekstrimnya kira-kira gimana prediksi? Kalau prediksi kami bahwa sampai dengan Oktober Desember 2 nanti musim kemarau dan suhu berkisar antara apabila tidak ada hujan ya 32 sampai dengan 34 seperti itu rata-ratanya 32 sampai 34. Kemudian juga yang sebetulnya tidak terlalu ekstrim sih karena kita hampir setiap tahun mengalami seperti ini kan, kecuali kita baru tahun ini mengalami baru kita agak ekstrim. Tapi kalau sudah tiap tahun seperti ini sudah bisa mengantisipasi baik itu untuk masyarakat yang untuk bercocok tanam, berkebun, sudah kita bisa antisipasi. Ya, hanya mungkin di waktu musim kemarau perlu kita perilaku manusianya sendiri. Ya. Jangan sampai membuang puntung rokok, membakar hutan dan sebagainya. Ya. Kita beralih terlebih dahulu kepada Pak Momon. Ini berdasarkan informasi yang saya kutip dari jejaring sosial ataupun juga berita di online begitu ya. Pada puncak musim kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober mendatang. Mungkin dari Pak Momon sendiri tentunya juga sebagai selaku masyarakat apa yang harus masyarakat siapkan begitu. Tadi kalau selain juga dikatakan oleh Pak Tri, masyarakat bisa mengupdate dari berbagai macam jaring sosial, mempreparation segala macam begitu. Nah, ini mungkin untuk rekan-rekan kita yang ada di persawahan atau di daerah di luar Palembang begitu. Jadi sehingga tanaman atau cocok tanam mereka juga tetap menghijau begitu. Ya, himbauan kepada masyarakat umum, terutama untuk di kota Palembang juga ya. Yang pertama itu mulai berhemat air. Ya, hemat air. Jangan misalnya satu bak mandi dihabisin sendiri gitu ya. Nah, PDAM juga mahal Pak Momon. Mahal kan. Kemudian juga kalau ada usaha untuk membuat pengolahan air, ya misalnya air wudhu kan. Air wudhu itu kan tidak sedikit itunya tercemarnya gitu kan. Jadi kalau ditampung kemudian ada filter lagi itu sudah bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau apa begitu ya. Sekarang ini kan limbah-limbah cair atau air-air buangan itu terbuang percuma aja ke sungai, ke saluran kan. Tapi kalau kita ada kolam penampungnya, kemudian ada pengolahannya sendiri itu dari air-air buangan itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai irigasi kan. Tapi sejauh ini keresahan yang terjadi akibat kemarau sudah terdengarkah di telinga Pak Momon sebagai pengamat lingkungan? Tentu ya, tapi kalau di beberapa daerah yang memang sumber airnya terbatas sudah ada gitu ya. Kemudian untuk petani-petani tentu harus ada sirkulasi, jangan nanam padi terus, dipaksakan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Momon dan juga Pak Tri. Nanti kita akan bahas lagi mengenai kemarau panjang. Saya lelah dengan kemarau ini. Asik. Jadi kalau lelah gimana nih, Gi? Saya pengen nyanyi lagu. Kita harus senang-senang dulu ya. Benar. Dikit-dikit boleh. Boleh lah. Tepuk tangan untuk Yolanda. Boleh nyanyi bareng? Semua? I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every time you true la la la, you true la la.
Senorita. Senorita. Kamu kemana Senorita? Asik. Lagi buat kopi katanya gitu. Ya udah boleh, pemirsa mungkin pengen buat kopi dulu boleh. Sambil nontonin kita lagi ya nanti ya. Iya, Silakan. tapi kita akan mengundang Anda, silakan siapkan dari sekarang telepon Anda di 0711311454. Setelah yang satu ini, Suara Sriwijaya akan kembali. Oh nggak iklan, Nggak kirain tadi iklan. iklan. Kita terlalu semangat untuk ini ngajakin ini ya. Ya udah, buat berarti kopi sekarang ya. kenapa? Tadi terlalu semangat ngajak untuk buat kopi ya sambil nggak pengen- menyaksikan kita. Saya nggak pengen kopi, saya pengennya susu. Asik. Aduh, kasih es tuh enak banget, apalagi musim kemarau. Oke, kita jalan sedikit ke sini boleh Nada? Boleh dong, kita ajak lagi teman-teman dari Universitas Sriwijaya Ya. untuk bertanya langsung kepada dua orang narasumber kami di sini. Boleh siapa? Ada yang bertanya? Silakan, mungkin ingin mengeluh kesahkan Asik. seperti apa suasana dari perubahan musim kita Panasnya ini. hati ini Halo, bercampur. Neng. Boleh Neng, silakan Neng, Sarangheo. Salah ya. Namanya siapa Neng? Halo, perkenalkan nama saya Primus Anindi. Primus? Anindi bisa dipanggil Indi. 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 Oke, aku padamu Indi. Oke, Silakan terima pertanyaannya. kasih. Saya ingin bertanya, kan sekarang ini musim kemarau ya Pak. Nah, kira-kira jam berapa aja sih istilahnya untuk matahari yang sehat? Soalnya kan pastinya di keluarga kayak mungkin ada baby gitu yang butuh matahari yang sehat gitu. Nah, menurut Bapak sendiri sekitar jam berapa? Terima kasih. Aduh, ini udah ngomong-ngomongin baby, ngomongin bayi. Lu semester 5 loh. Semester 5. Visioner. Ya udah sementara kita jemur bayi ini dulu ya, bayi yang digoreng. Bukan maksudnya itu. Oke. Oke, kita terima kasih Indi, pertanyaannya keren banget. Ini mahasiswa zaman sekarang tuh keren-keren loh. Cukup kritis dan visioner ya Anggi ya. Iya, Oke, visioner rajin menabung begitu ya. Suka menolong dan rajin datang ke TVRI untuk nonton kita. Silakan Patri untuk menanggapi pertanyaan dari Indi. Boleh Pak Tri. Iya, makasih Mbak Indi. Seperti kita ketahui bahwa baik musim hujan maupun musim kemarau apabila ada matahari terbit, itu sudah bagus untuk kesehatan kita. Sampai kalau nggak salah itu sampai jam 9 ya Pak Mon ya, jam 9, jam 10 ya. Nah itu waktu-waktu itulah matahari sehat. Dia tidak terpengaruh dengan musim kemarau maupun musim hujan. Tapi sinar matahari pada pagi hari memang sangat baik bagi kita, apalagi buat anak-anak kecil untuk vitamin D kita. Tapi kalau menjelang siang itu sudah tidak baik untuk kita, ya Mbak. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Momon ya Pak Momon ya. Boleh Pak Momon kalau mau ada yang menambahkan? Ini jawabannya saya kan bukan dokter ya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman ya begitu. Kalau baby ya jangan sampai jam 9-10 juga kepanasan kali ya. Baik. Kalau timnas usia 19 sampai jam 11 juga tahan ya. Jadi kalau saya ngomong-ngomongin Beda ya. masalah baby nih, kalau saya ngomongin masalah baby, inget jadi kalau lagi makan sushi, ada Baby octopus. baby octopus. Baby octopus. Ini favorit saya. Dia pasti Jadi mikir ke baby ini juga mungkin jadi masukan untuk pemirsa di rumah. Tadi pertanyaan dari Indi jam berapa matahari yang bagus? Tadi yang disampaikan oleh Pak Tri juga ada dari jam 6 sampai dengan jam 9 itu yang bagus. Kalau lewat dari jam 9 saatnya untuk ke pasar, bukan? Saatnya untuk memasak ya. Betul. Baik, silakan Baik. mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Boleh? Kita beri kesempatan. Nah, Oh, iya. iya. Yang ganteng di belakang boleh, silakan. Boleh berdiri silakan, namanya siapa dari Visip Unsri ya, semester 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Kamu panggil saya Bapak? Saya masih muda. Saya juga dibilang bapak-bapak dong, ya bapak-bapak. Abang, Belum Mbak selesai, gitu. belum Iya, selesai. silakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafli Akram Kurniansyah. Jadi gini Pak, sekarang di daerah khususnya di Indonesia ini sudah mulai terjadi musim kemarau. Dan banyak masyarakat kita ini yang masih belum mengetahui daerah-daerah mana saja yang akan terdampak oleh musim kemarau. Jadi Pak, pertanyaannya ialah bagaimana upaya dari BMKG untuk mensosialisasikan daerah-daerah yang akan nantinya terdampak oleh musim kemarau. Seperti itu Pak. Terima baik. kasih. Kayaknya ini ke Pak Tri semua nih ya, upaya dari BMKG. Upaya dari BMKG nggak apa-apa hari ini Pak Tri harus strong ya, strong karena hari ini banyak pertanyaan yang jatuh kepada Karena Pak yang Tri. tahu cuaca ceritanya. Iya. Terima kasih Mas. Apa tadi? Iya. Perlu ada diketahui juga masyarakat juga bahwa di Indonesia itu pada saat ini bukan hanya musim kemarau. Jadi kita membagi Indonesia itu beberapa zona musim. Ada di daerah tertentu pada saat ini musim hujan. Ya. Ada daerah tertentu musim kemarau. Kita sudah ada petanya, Mas. Jadi nanti kalau
mas-mas adik-adik mau melihat juga bisa ke stasiun klimatologi Palembang atau ke kami stasiun SMB 2. Di situ kita sudah ada petanya bahwa pada bulan ini daerah-daerah mana saja musim kemarau, Ya. kemudian daerah mana saja musim hujan. Karena sebetulnya faktor utamanya adalah dari pergerakan matahari. Matahari dia bergerak dari utara ke selatan, begitu pula balik lagi dari selatan ke utara. Apabila matahari di posisi utara, itu wilayah utara Indonesia Khatulistiwa, di atas utara Khatulistiwa biasanya musim hujan. Seperti itu. Dan di wilayah selatan musim kemarau. Nanti kalau matahari sudah beredar lagi ke selatan, itu di selatan Khatulistiwa biasanya musim hujan. Dan di wilayah utara musim kemarau. Jadi agar masyarakat paham bahwa bulan ini bukan seluruh Indonesia musim kemarau, tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang musim hujan. Nah, dampak antisipasinya kita selalu memberikan siaran-siaran terus, kemudian juga kita perluas ke masyarakat, kemudian ke teman-teman wartawan, ke media sosial. Kita sudah membuat bahwa pada musim di wilayah Sumatera Selatan itu musim kemaraunya kapan sih? Ya. Seperti itu. Bulan apa sampai bulan Jadi apa? informasi ini gunanya untuk masyarakat juga bersiap begitu ya Pak Tri. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Tri. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Tri dan juga Pak Momon. Dan banyak juga ya, bisa diakses ya Anggi, ada Instagram BMKG, kemudian ada webnya. Betul Pokoknya sekali. update sekali, dimana kita juga misalnya hari ini mau keluar, ini kira-kira nanti bakal hujan atau panas, kita tinggal buka media Biar sosial. payung sebelum hujan gitu ya. Baik, Baik. Anda kita juga masih menantikan, silakan pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung di 07113111454. Hari ini masih dalam suasana suara Sriwijaya. Kita masih membahas mengenai dampak dari kemarau begitu ya. Betul. Setelah ini mungkin kita akan bahas seperti apa fenomena-fenomena yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Selatan. Yang terjadi Di antaranya ya. yang terjadi itu diantaranya ada kebakaran hutan, asap yang cukup tebal begitu ya. Betul sekali Anggi. Kita iklan ya, belum ya? Belum. Oke, berarti kita akan membahas ini dong. Sebenarnya ini tapi menarik sekali soalnya. Saya ke Pak Momon nih sebagai pakar lingkungan. Ini fenomena-fenomena yang kata Anggi katakan tadi ya, fenomena yang terjadi pada saat musim kemarau. Ini Sumatera Selatan kita jelas sekali nih, apalagi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa lewat, kayaknya kebakaran lahan itu tuh fakta yang terjadi. Kebakaran entah dibakar atau terbakar kita tidak tahu karena memang musim ini Pak ya. Nah dampaknya itu adalah asap Pak. Nah ini bagaimana sih Pak antisipasi masyarakat terhadap fenomena yang terjadi ini? Ya ini kita harus mengantisipasinya tidak bisa sendirian ya. Harus terpadu, baik pemerintah, swasta, LSM, kemudian juga kelompok masyarakat. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kalau sudah terjadi bencana ya dampaknya luar biasa. Ya, kebakaran itu biasanya asapnya itu akan banyak karena memang yang dibakar itu daun-daun yang belum kering betul gitu ya. Oh, iya. Karena gambutnya itu kan agak lembab gitu ya. Iya. Sehingga produknya atau produk dari pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan asap yang besar dan ini tentu akan berdampak kepada lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap penerbangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu antisipasinya adalah sekarang pemerintah terutama untuk daerah-daerah lahan gambut harus dijaga agar kedalaman air tanah itu tidak boleh lebih dari 40 cm. Jadi harus dijaga. Sehingga kalau air tanah di 40 cm itu zona akar ataupun permukaan daripada tanah gambut itu masih lembab. Sehingga kalau ada orang yang buang puntung rokok itu nggak akan terbakar begitu karena tanahnya masih lembab. Nah, kecuali kalau memang ada oknum yang sudah membawa bensin sendiri gitu ya dengan botol dilempar nanti akan seperti bom molotov maka akan terjadi kebakaran. Nah, mereka memang aktivitas manusia sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap kebakaran ini. Tidak mungkin api itu ada tanpa aktivitas manusia. Gitu. Ya artinya masyarakat juga harus tetap berhati-hati dalam, Berhati-hati dalam menggunakan aktivitasnya. api begitu ya. Betul, ya. Mungkin hal kecil lalai ini Nada kalau kita lihat juga di sekeliling kita belum terlalu peduli dengan puntung rokok. Betul. Dalam suasana panas seperti ini bisa saja memicu timbulnya api begitu ya. Mungkin juga perlu mengurangi ini ya, membakar sampah. Itu juga mengantisipasi Iya. itu ya udara Pak ya, bakar-bakar sampah dulu bersama Biasanya sampah kan kering kalau di gitu tempat ya. saya ini bakar sampah buat mengusir nyamuk. Nyamuknya lari, sampahnya nggak ditungguin. Iya. Nah, ini juga salah satu pemicu. Bakar sate hati-hati. nggak apa-apa, kata Bakar Pak Momon. sate, bakar hati saya aja kalau gitu. Asik. Aduh, ini ngomong-ngomong bakar sate, ya boleh sambil bakar sate ini pemirsa. Tapi tadi yang belum sempat untuk menyeduh kopi, silahkan mungkin juga ingin membakar sate juga. Kami akan segera kembali di Suara Sriwijaya sore hari ini. Tetaplah bersama kami.
sudah ngambil kopi. Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya di sore hari ini. Pemirsa silakan masih dalam suasana membahas seperti apa dampak dari kemarau. Dan kita akan kembali bersama mahasiswa FISIP Unsri. Silakan yang ingin bertanya langsung angkat tangannya. Ada? Oh, Oke, yang di satu sebelah lagi. sini. Boleh mikrofonnya sebelah sini? Ya, silakan. Sama siapa bro? Namanya bro? Perkenalkan, nama saya Dani. Ya. Khususnya saya ingin bertanya pada yang lebih memahami tentang faktor lingkungan Ya, di Pak Momon. Palembang. Pak Momon. Selamat sore Pak. Saya mau bertanya, khususnya di Palembang ini, dalam lingkungan kita sendiri itu faktor yang paling berdampak untuk masyarakat Palembang itu di cuaca hujan atau di cuaca kering seperti sekarang? Terima Oke, kasih. baik. Terima Bagus kasih. sekali nih pertanyaannya ya. Iya. Terima kasih Dani. Ini yang mana paling berdampak kepada masyarakat Palembang begitu ya? Silakan Pak Momon. Ya tentu sebenarnya untuk Palembang ini dua-duanya ya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Karena apa? Palembang itu berada di daerah kawasan yang rendah, downstream area di bawah ya. Kalau Sumsel itu kalau kita potong, itu ada daerah yang tinggi, itu daerah hulu namanya, upstream. Itu daerah-daerah seperti Pagalaram, Mesirawas, Lahat, itu daerah tinggi. Ya, kemudian turun lagi agak tengah, Muara Enim, turun lagi ke Prabu Muli, turun lagi ke Indralaya, baru ke Palembang. Sampai ke Sungsang nanti kan, dari tinggi sampai bawah. Nah kita di daerah bawah ini punya dampak semua, akibat daripada apa? Aktivitas di daerah hulu misalnya. Sekarang ini sudah banyak sekali daerah-daerah hutan kita ini yang sudah gundul, akibat apa? Pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya, yang kurang ramah lingkungan. Ya. Bagaimana sekarang hutan-hutan kita yang tadinya bisa untuk menyimpan air, menyerap air di musim penghujan, kemudian terjadi infiltrasi ke bawah, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau hujan maka dia akan erosi menjadi aliran permukaan masuk ke Sungai Musi. Sungai Musinya meluap, banjirlah Kota Palembang. Ya. Kemudian pada saat kemarau, karena air yang disimpan di dalam tanahnya sedikit, di daerah hulunya sedikit, maka sumber air di Musinya menjadi berkurang. Ya. Akibatnya apa? Debit Sungai Musi terlalu turun jauh. Ya, kekeringanlah di musim kemarau, dampaklah ke Palembang. Nah, jadi ada aktivitas di mana Kota Palembang ini dipengaruhi oleh daerah hulu, tengah, dan hilir kita sendiri. Ya, oleh karena itu, untuk ke depan, untuk mengantisipasi pengaruh dari kekeringan, itu harus dihijaukan kembali daerah-daerah hulunya. Ya, dihutankan kembali. Sehingga air hujan yang ada di musim hujan itu tidak semuanya lepas ke sungai dan ke laut. Ya, tapi semuanya bisa disimpan di daerah hulu yang nanti akan menjadi sumber air tanah sehingga Sungai Musinya menjadi jernih. Pancoran-pancoran di Lahat, di Pagar Alam, di Semendau menjadi ada. Sekarang ini pancoran-pancoran sudah kering. Ya, akibat apa? Gundul tadi. Ya. Kemudian di Palembang sendiri itu sudah harus banyak membuat kolam-kolam retensi. Membuat waduk, membuat sumur. Kamu punya sumur nggak di rumahnya? Suruh Bapak buat sumur untuk tampungan air di musim hujan sehingga menjadi cadangan di musim kemarau. Ya, jangan sampai untuk nyuci mobil saja menggunakan air PDAM. Ya, gunakanlah air sumur misalnya. Kalau kamu jalan-jalan ke restoran Sri Melayu, itu dalam 1 tahun itu menggunakan air pump cuma 3 bulan. Tapi dia gunakan air hujan yang sudah diresapkan kepada sumur-sumurnya tadi melalui kolam-kolamnya tadi. Oke. Nah ini adalah bagaimana konsep panen hujan. Ya. Salah satu cara ya, Salah satu cara salah adalah satu panen trik. hujan, ya. Betul. Menghadapi ini juga ya musim kemarau seperti ini ya. Iya, jadi berdampak untuk cadangan air sumurnya di musim kemarau itu naik. Karena ada upaya penyimpanan di musim penghujan. Jadi artinya bukan hanya saja panen padi begitu ya, tapi juga ketika musim hujan bisa Perlu panen panen hujan. air. Panen juga hujan begitu ya. gitu ya, panen hujan. Jadi konsep panen hujan harus ada di masing-masing rumah. Terutama di daerah masjid, misalnya di public service ya, di perkantoran, di puskesmas sudah harus ada instalasi untuk panen hujan. Baik, Pak, tapi saya mau mundur lagi ke pertanyaan, balik lagi ke kebakaran hutan itu tadi ya Pak ya, karena kita ini kan dampaknya adalah jangka panjang untuk lingkungan ini nih Pak. Ya. Fenomena ini akan selalu terjadi ketika musim kemarau, terjadi kebakaran lagi, kabut asap lagi, kemudian kembali lagi ke musim hujan, kemudian kembali lagi. Jadi akan terjadi terus-menerus. Apakah yang terjadi dengan ekosistem kita, lingkungan kita pada saat ini, Pak Momon, dan kemudian juga bagaimana ini antisipasi yang memang paling wajib dilakukan terhadap hal ini? Ya, baik. Itu sudah jadi PR besar, bukan lagi PR Sumsel, tapi PR nasional ya. Presiden sudah turun tangan langsung kan. Cuma
Dalam prosesnya itu sangat berat ya, karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga. Kalau masyarakatnya masih miskin, dia masih tetap pergi ke hutan, Iya. mencari gelam, mencari binatang untuk dijual, untuk makan kan. Kadang-kadang dia pulang sambil lempar puntung rokok dan lain sebagainya kan. Nah ini juga perlu kita perhatikan. Maka masyarakat harus berdaya di daerah, ya. Berikan dia insentif, ya. Berikan dia murah untuk membeli sarana pertanian, berikan dia mekanisasi pertanian yang bagus. Misalnya ada traktor, ada hand traktor, ada bulldozer. Jadi dia membuka lahan tidak lagi dibakar. Jadi kita persiapkan peralatannya. Setiap desa misalnya 1 unit atau 10 unit daripada peralatan tadi, maka dia akan membuka lahan sudah tidak cara membakar lagi. Tapi gini Tadi- Pak Momon. Ya, tadi saya dapat sedikit jawaban dari Pak Momon, ada arti kata membuka lahan dengan cara dibakar Jangan begitu dibakar ya. ya. Harapannya juga mungkin untuk membuka lahan baru bukan dengan cara dibakar, dengan menggunakan bulldozer begitu ya. Apakah memang ada sejauh ini pengamatan Pak Momon di Provinsi Sumatera Selatan untuk membuka lahan dengan menggunakan teknik demikian, dengan menggunakan api begitu? Ya itu dulu tradisional memang kita membukanya secara bakar karena paling murah ya. Oke Pak, bentar. Itu paling murah dan dampaknya juga ke itu lingkungan juga baik tidak? Maksudnya setelah itu pasca tanaman itu Pak? Ya kalau dalam skup yang tidak terlalu luas seperti di daerah yang kering ya, misalnya masyarakat mau bakar cuma 1 hektar, mereka kan bergotong royong di border, jadi 1 hektar itu dijaga oleh masyarakat supaya jangan tidak menyebar apinya. Ya. Jadi mereka di teknologi yang indigenous people, jadi memang sudah ada turun temurun dan dia jaga dan tidak bermasalah. Jadi kalau untuk berbicara mengenai tanah bekas bakaran juga, mungkin ini hampir sedikit ada di penghujung acara kita Pak Momon. Apakah memang betul tanah yang bekas dibakar begitu, bekas dikenakan api ini menjadi lebih subur begitu? Ya betul, jadi emang dia lebih subur, artinya insidental, jadi subur dalam 1 musim tanam, 1 periode Pada saat tanam. itu saja Iya, ya. pada saat itu saja. Jadi penyelesaian masalah yang simpel seperti Simpel tadi gitu, Pak jadi Momon ya. nanti ya unsur harnya naik gitu langsung karena dari abu-abu tadi kan. Ya. Baik. Terakhir ini ke Pak Tri dulu nih Pak, dari BMKG mohon untuk menghimbau kepada masyarakat terkait cuaca, baik ini saat ini ya, bagaimana nana ekstrimnya nanti ke depannya ini Pak. Ya, baik bagi masyarakat Sumatera Selatan, seperti kami sudah publish juga bahwa musim kemarau nanti sampai dengan bulan Oktober dasarian 2, artinya sampai dengan sekitar tanggal 20. Nah puncak-puncak dari musim kemarau adalah bulan Agustus dan bulan September. Nah hal-hal inilah yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Yang pertama, jangan membuka lahan dengan membakar seperti yang Pak Momon katakan. Kemudian jangan membakar sampah sembarangan karena api bisa merambat kemana saja. Kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan. Itu pada saat musim kemarau. Apabila nanti pada musim hujan, masuk musim hujan juga antisipasinya yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan di parit-parit. Itu juga bisa berdampak kepada banjir di wilayah Sumatera Selatan terutama di Palembang. Ya. Baik. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Mungkin ini saya pengen mendengarkan closing statement harapan dari pengamat lingkungan sendiri Pak Momon. Tadi dari Pak Tri dan ini harapan dari Pak Momon sebagai pengamat lingkungan masyarakat agar lebih paham untuk menjaga lingkungan kita ini. Ya harapannya kepada masyarakat agar optimis menatap masa depan, bersama kita bisa ya. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri-sendiri ya. Artinya apa? Lingkungan itu bukan milik kita sendiri, tapi lingkungan adalah untuk anak cucu kita. Ya, inilah manusia sebagai khalifah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Momon dan juga Pak Tri. Terima kasih juga. Luar biasa sekali. Ini sharing kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan artinya kita juga sebagai masyarakat dapat bukan hanya siap menghadapi musim subur saja begitu ya, tapi musim kekeringan juga saat ini bisa kita atasi seperti itu. Cintai lingkungan kita bukan hanya untuk kita tetapi untuk anak cucu kita nantinya. Betul sekali, bukan hanya pemerintah yang bertugas untuk menjaga bumi ini, tapi kita juga sebagai manusia dan juga masyarakat harus membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Saya Anggi DJ. Saya Nada Nasyaya. Sampai berjumpa kembali di Suara Sriwijaya di episode berikutnya. Sampai jumpa.